Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Arthur Bishop. Ia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang menjalani kehidupan baru dengan mengganti nama menjadi Santos. Pada suatu hari ketika Arthur sedang berada di sebuah resto, ia didatangi oleh seorang wanita yang menawarkannya sebuah pekerjaan, di mana ia meminta agar Arthur membunuh 3 orang namun aksinya harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Pada awalnya Arthur berusaha menyembunyikan identitasnya, lalu beralasan jika ia tidak bisa berbahasa Inggris. Namun pada akhirnya, ia tidak bisa mengelak karena ternyata wanita itu sudah mengetahui semua rahasia Arthur. Bahkan ia juga memperlihatkan bukti video bahwa Arthur telah merekayasa kematiannya sendiri, lalu mengancam jika ia akan melaporkannya ke pihak berwajib jika Arthur menolak tawarannya. Kemudian Arthur pun berpura-pura untuk mempertimbangkan tawaran dari wanita itu. Lalu, saat ia beralasan akan menelpon seseorang, ia mengambil kesempatan memotret wajah si wanita, sampai tiba-tiba setelah berhasil kabur, Arthur pun segera bergegas menuju ke kapalnya untuk mengambil barang-barangnya yang lama ia simpan. Namun saat sampai, ia melihat ada beberapa orang yang sedang menggeledah kapalnya, sampai tanpa pikir panjang Arthur pun meledakkan kapal itu. Kemudian adegan berpindah di mana Arthur akan menemui sahabat lamanya di sebuah pulau yang terletak di Thailand Selatan. Tujuannya ke sana tidak lain untuk menemui sahabat lamanya bernama Mei, lalu mengambil barang simpanannya yang sering digunakan saat Arthur masih bekerja sebagai pembunuh bayaran. Di sana, Arthur juga berhasil menemukan sebuah informasi tentang wanita itu, yang ternyata seorang yang bekerja untuk salah satu mafia pedagang senjata, bernama Riah Crane. Keesokan malamnya Mei melihat seorang wanita bernama Gina yang mengalami kekerasan fisik dari seorang pria yang bernama Frank di atas kapal. Sementara Mei yang mengetahui itu, segera memberitahu Arthur lalu memintanya untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menghabisi Frank, Arthur pun menemukan sebuah hal yang mengejutkan, karena ternyata wanita yang baru saja ditolongnya ada hubungannya dengan Crane. Kemudian Arthur pun menghampiri Gina yang terbaring di kamarnya, lalu menginterogasinya mengenai keterlibatannya dengan Crane. Dan karena Gina merasa terdesak serta tak punya pilihan, akhirnya ia pun berterus terang. Ternyata Gina ini sedang diperas oleh Crane untuk memancing Arthur sekaligus melacak keberadaannya. Di sana Gina juga mengatakan, jika ia adalah seorang pemerhati kemanusiaan bagi korban penjualan manusia, dan anak-anak penampungan di Kamboja. Namun, saat itu Crane mengancam akan melakukan kekerasan kepada anak-anak penampungan, jika Gina menolak perintahnya. Dan karena seiring berjalannya waktu, Arthur dan Gina terlibat cinta lokasi, sampai karena hal itulah kini Arthur memiliki rencana untuk menghancurkan Crane. Keesokan harinya terlihat anak buah Crane yang akan menangkap mereka berdua. Namun saat itu, Arthur sengaja membuat Gina dan dirinya tertangkap. Kemudian Arthur dibawa ke Bangkok untuk bertemu dengan Crane. Di sana ia duduk di atas kursi yang telah dipasangi sebuah alat, yang memastikan Arthur tidak akan menolak tawaran Crane. Saat itu Arthur ditugaskan untuk membunuh 3 orang, namun harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Yang pertama ia harus membunuh Krill, seorang mantan panglima perang sekaligus salah satu pembunuh kejam yang sedang ditahan di penjara Kedah Malaysia. Di mana penjara itu terletak 70 mil di tengah laut dan perairan yang dipenuhi dengan ikan hiu, sehingga sangat mustahil tahanan bisa lolos dari penjara itu. Namun, dengan kecerdasan yang Arthur miliki, ia mulai mencari cara agar bisa masuk dan lolos dari penjara tersebut. Ia lalu memeriksa daftar buronan Malaysia yang kemungkinan memiliki wajah yang mirip dengannya, lalu menyamar dan membuat paspor palsu. Sampai Arthur pun berhasil mengecoh polisi Malaysia, sehingga membuatnya dimasukkan ke penjara tujuannya.
Good luck. Saat di dalam penjara, Arthur mendengarkan beberapa informasi dari napi lain tentang Krill. Dan di sana, Arthur berhasil menarik perhatian Krill ketika ia berhasil menggagalkan salah seorang napi yang ingin menghabisi Krill. Sebagai tanda terima kasih, Krill pun mengundang Arthur makan malam bersama di tempatnya. Saat itu Arthur menjawab jika ia bersedia, namun dengan syarat jika makan malamnya bersama Krill tidak mau dihadiri banyak orang. Dan hal itu sengaja Arthur lakukan agar ia dapat melancarkan aksinya dengan mudah. Setelah itu Arthur pun datang ke ruangan pribadi milik Krill, lalu berpura-pura meladeni ucapannya. I'm going to run all of Africa like you. Setelah itu Arthur pun mencampur beberapa bahan aditif, lalu mencekoki Krill hingga tewas. Ia juga mengecoh anak buah Krill, dengan mendudukkan tubuh Krill seolah seperti posisi orang yang sedang berdoa. Kemudian ia mulai mengeluarkan bahan peledak yang disimpannya dalam bungkus permen, lalu memasangnya di salah satu lubang tembok penjara. Dan meski aksinya terpantau oleh petugas CCTV, namun beruntung ia masih sempat kabur dengan melompat ke laut. Tak jauh dari penjara itu, sebuah kapal telah menunggu untuk menjemput Arthur. Lalu setelah Arthur naik ke kapal, ia segera meminta untuk dihubungkan dengan Gina untuk memastikan jika Gina baik-baik saja. Hey, holding up. Kemudian Arthur pun diberi tugas kedua, yaitu untuk membunuh seorang pengusaha tambang sekaligus penjual senjata terbesar bernama Adrian. Sementara di tempat lain, Crane melepas borgol di tangan Gina, lalu memberitahu jika jam yang dipakai Gina adalah barang kesayangan milik Arthur. Sampai Crane pun berkesimpulan jika Gina adalah orang yang sangat berarti bagi Arthur, dan sepertinya Crane ingin memanfaatkan Arthur yang akan melakukan apapun demi Gina. Now I know he'll do anything for you. Kemudian adegan berpindah ke sebuah apartemen milik Adrian, yang memiliki kolam renang cantilever dengan struktur material kaca yang sangat kuat. Saat itu Arthur mulai menyusun rencana untuk masuk ke apartemen tersebut, lalu menyamar sebagai calon pembeli yang akan membeli salah satu apartemen Adrian. Ia juga mengalihkan perhatian seorang sales, dengan cara melakukan panggilan menggunakan nomor privat. Lalu dengan cepat memotret kunci apartemen yang terletak di atas meja yang nantinya akan ia duplikasi di penginapan. Kemudian Arthur pun melakukan berbagai uji coba, dan berhasil membuat bahan yang dapat menghancurkan kaca yang sangat tebal. Ia lalu beralih penyamaran sebagai petugas pembersih kaca gedung, sampai setelah melewati serangkaian adegan yang memicu adrenalin, Arthur pun sukses melancarkan aksinya dengan mulus. Kemudian Arthur pun kembali dihubungkan dengan Gina melalui panggilan video. Saat itu Gina sengaja duduk membelakangi nomor kapal, lalu mengubah posisi kamera untuk memperlihatkan nomor kapal itu kepada Arthur. Sampai berbekal tangkapan layar, Arthur menghubungi pihak asuransi dan meminta untuk melacak posisi kapal itu. Dan setelah Arthur mendapatkan informasi, ia pun bergegas menyusul menggunakan heli, lalu membantai satu persatu anak buah Crane. Namun sayangnya saat itu Arthur berhasil dilumpuhkan dengan sengatan listrik. Kemudian Arthur dipaksa kembali untuk menjalankan tugas selanjutnya, yaitu membunuh seorang pebisnis senjata bernama Max Adam, yang berada di Bulgaria. Adam sendiri memiliki banyak pasukan dan sistem pengamanan yang sangat ketat, sehingga tidak mudah bagi Arthur untuk menerobos menghabisinya. Lalu setelah itu, Arthur diam-diam mencari informasi keterkaitan Crane dengan ketiga orang yang menjadi targetnya.
Sampai setelah mengetahuinya Arthur pun merasa telah diperalat oleh Crane, karena rupanya mereka adalah saingan bisnis Crane. Tak lama setelah itu Arthur pun mulai menjalankan aksinya. Ia mendatangi sebuah rumah sakit yang memiliki helikopter, dan posisinya kebetulan berdekatan dengan markas Max Adam. Lalu dari atas gedung, Arthur menembak salah satu petugas penjaga markas Adam, dan saat rumah sakit mengirimkan pertolongan darurat menggunakan heli, dengan cepat Arthur menyusup ke bagasi lalu mendarat di markas Adam. Kemudian Arthur pun memasang sebuah alat yang mampu menghancurkan sistem kamera CCTV, lalu mulai melumpuhkan beberapa pasukan Adam. Setelah Arthur berhasil menyusup ke ruangan pribadi Adam, tanpa diduga Arthur pun memiliki sebuah rencana yang sangat mengejutkan. Saat itu Arthur menceritakan jika ia dipaksa ditugaskan oleh Crane untuk menghabisi 3 orang yang menjadi pesaing bisnisnya. Namun, setelah Arthur berhasil menghabisi 2 orang targetnya, ia merasa jika dirinya sedang dimanfaatkan oleh Crane. Dan karena hal itulah kini Arthur pun berencana mengajak Adam bekerja sama untuk menghancurkan Crane dengan para pasukannya. Setelah mendengar penjelasan dari Arthur, Adam pun menyambut baik rencana itu. Mereka pun kemudian merekayasa kematian Adam, seolah-olah ia terkena ledakan dan terjatuh ke dalam air. Lalu, di bawah air Arthur telah menunggu dengan tabung oksigen dan membawa Adam bersembunyi selama beberapa hari. Sementara dirinya akan memancing anak buah Crane untuk datang dan melihat mayat Adam yang ada di kapal selamnya sendiri. Setelah itu Crane memerintahkan anak buahnya untuk mengecek mayat Adam, sekaligus menghabisi Arthur. Sementara Arthur sendiri, ia mulai mempersiapkan jebakan untuk menjebak anak buah kiriman Crane. Lalu setelah anak buah Crane telah tiba, Arthur pun mulai membantai mereka satu persatu dengan dibantu oleh jebakan yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah mengetahui jika semua anak buahnya dihabisi oleh Arthur, Crane pun mulai panik lalu memperketat penjagaannya. Lalu tak lama setelah itu, terlihat Arthur yang muncul dari dalam air, dan mulai membantai mereka satu persatu. Sementara itu Gina yang tadinya menjadi umpan untuk Arthur, kini ia pun mulai melakukan perlawanan. Namun sayangnya ia harus tertembak lalu dibawa kembali oleh Crane untuk dijadikan tawanan. Setelah membantai anak buah Crane yang menyerangnya, Arthur pun melanjutkan mencari Crane yang sedang menyandera Gina. Sementara itu Crane sendiri telah mengaktifkan bom waktu yang akan menghancurkan kapal dalam 4 menit ke depan. Kemudian setelah Arthur menemukan Gina yang ditinggal Crane, Arthur pun segera membawa Gina masuk ke dalam sekoci, lalu dengan cepat menceburkan sekoci itu. Sementara Arthur akan melanjutkan aksinya untuk membantai satu persatu anak buah Crane, termasuk Crane sendiri. Setelah Arthur berhasil memojokkan Crane, Crane mengatakan jika Arthur juga tidak akan bisa selamat dari ledakan, karena ia tidak mungkin bisa berenang jauh sebelum bom meledak. Namun rupanya Arthur telah memikirkan semuanya dengan matang, lalu berlari masuk ke dalam ruang rahasia di kapal itu. Kemudian adegan berpindah kepada Gina yang berhasil dievakuasi oleh para petugas. Di sana juga terlihat Adam dan anak buahnya yang menyaksikan evakuasi pengangkatan puing-puing kapal, dan mengira jika Arthur telah mati. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Gina yang sedang menulis surat untuk Mei sahabatnya, tentang keberadaannya dan berharap jika Mei akan mengunjungi tempatnya. Lalu tiba-tiba Gina dikejutkan dengan kemunculan Arthur, yang berdiri santai layaknya seperti orang yang baru pulang kampung.
Sementara itu Adam yang berada di markasnya, ia mendapatkan sebuah informasi dan melihat dari rekaman CCTV jika Arthur masih hidup. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor yang menuju ke markas sekaligus pabrik pembuatan narkoba mereka. Di sana juga terlihat ketua geng motor tersebut yang bernama Denity dan anak kandungnya yang bernama Jojo. Lalu di sana terlihat juga seorang anggota yang bernama Dalton yang merupakan tangan kanan kepercayaan Denity. Dan diketahui kalau nama asli dari Dalton ini adalah Broker, yang merupakan seorang agen khusus DEA Elite yang beberapa tahun ini menyamar sebagai kelompok geng motor itu. Pada malam itu adalah malam di mana para agen khusus akan bersiap untuk menangkap kelompok Denity. Di sana terlihat banyak sekali para agen khusus yang sudah bersiap untuk melumpuhkan mereka. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Broker, para agen khusus pun mulai masuk ke dalam hingga baku tembak pun terjadi di sana. Di tengah pertempuran Denity dan sang anak alias Jojo berhasil kabur menggunakan mobil. Namun Broker yang melihat hal itu, ia sesegera mungkin mengambil motor untuk mengejar mereka. Sampai akhirnya Broker pun berhasil menghentikan mobil yang saat itu dikendarai oleh Denity dan Jojo. Lalu di sana Denity yang sudah terpojok, ia memutuskan untuk tidak melawan dan menyerahkan diri kepada para polisi. Namun Jojo yang merasa sok jago, ia malah menantang semua para polisi, sampai tiba-tiba Denity yang melihat hal itu pun secara langsung mengancam Broker, karena ia tak menyangka jika Broker sudah mengkhianatinya. Sementara Broker sendiri, ia merasa sangat kecewa kepada para polisi yang memutuskan untuk menghabisi Jojo. Dan hal tersebut karena selama penyamaran, Broker dan Jojo sudah sangat dekat layaknya seorang sahabat yang saling membantu. Sampai karena hal itulah, pada hari itu juga Broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus dan berencana akan menghilang. 2 tahun pun telah berlalu dan kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Maddie yang merupakan anak dari Broker. Namun ketika ia sedang bermain, tiba-tiba saja teman sekelasnya yang bernama Teddy datang dan langsung membuli Maddie. Sampai Maddie yang sudah tak tahan dengan kelakuan Teddy, ia pun murka dan langsung menghajarnya. Di tempat lain terlihat Broker yang saat itu sedang membetulkan rumahnya dengan dibantu oleh tetangganya. Dan ternyata setelah Broker pensiun dari agen khusus, ia tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Sementara diketahui, jika istri Broker sudah lama meninggal karena suatu hal tertentu. Tak lama setelah itu Broker pun mendapat telepon dari sekolah, jika anaknya Maddie telah membuat masalah di sekolah. Lalu Broker yang mengetahui hal itu langsung mendatangi sekolah, untuk menemui pihak sekolah dan anaknya. Namun sesampainya di sana, ternyata orang tua dari Teddy yang bernama Casey dan Jimmy tidak terima anaknya dihajar oleh Maddie. Sementara wali kelas Maddie yang bernama Susan, ia menjelaskan kepada Broker tentang kronologi kejadian yang dilakukan Maddie pada Teddy. Namun, Broker yang sudah sangat tahu dengan sifat sang anak tercintanya, ia mengatakan kalau Maddie pasti hanya membela diri saja. Setelah itu Broker dan Maddie pun segera bergegas, dan akan melanjutkan pulang ke rumah mereka. Namun ternyata di sana masih ada Casey dan Jimmy yang masih menunggu, dengan ditemani oleh seorang sheriff yang mencoba menenangkan mereka. Saat itu Casey yang masih merasa tak terima pun, menyuruh Jimmy alias sang suami untuk menghajar Broker dan Maddie. Lalu di sana Broker mencoba meminta maaf, dan berjanji jika hal ini pasti tidak akan terjadi lagi. Namun ketika Broker hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba sampai akhirnya Broker pun berhasil melumpuhkan Jimmy, dan kejadian itu dilihat oleh para guru di sana. Lalu Casey dan Jimmy yang masih menaruh dendam pun memutuskan untuk pergi, sampai Casey memaki Jimmy karena tak mampu menghajar Broker. Di balik itu sheriff mencoba mengingatkan Broker, agar sebaiknya Broker tak berurusan lagi dengan keluarga Casey. Karena diketahui jika Casey ini adalah adik kandung dari ketua mafia narkoboy yang paling ditakuti di daerah ini. Well, maybe I'm just being friendly. Dad,
Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Gator, yang hendak menghampiri sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoboy. Dan diketahui jika Gator ini adalah seorang bandar, yang saat itu berniat menghajar mereka karena tidak membeli barang haram pada dirinya. My name is Gator. Setelah itu ketika Gator akan pulang ke rumah, dari kejauhan terlihat Casey yang sedang menunggu kedatangan Gator. Dan ternyata Casey ini adalah adik kandung dari Gator, yang sengaja menemuinya untuk menceritakan tentang kejadian yang ia alami bersama suaminya. Di sana Casey juga bercerita bahwa ia sangat murka, dan meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada broker. Keesokan harinya ketika broker mengantar Maddie ke sekolah, ia mengatakan kepada Susan jika ia akan mengadakan acara ulang tahun Maddie di rumahnya. Lalu di sana broker juga meminta kepada Susan agar bersedia datang, dan meminta juga membantunya untuk mengatur acaranya. Namun sebelumnya, di sini Susan mengatakan jika semenjak kejadian kemarin, semua guru dan warga di daerah ini membicarakan broker. Dan karena hal itulah, kini Susan pun menyarankan broker untuk segera menemui Jimmy, lalu meminta maaf kepadanya. Look, people talk. Emergency room real fast. Setelah itu broker pun secara langsung bergegas menemui Jimmy, untuk meminta maaf tentang kejadian kemarin. Sampai karena Jimmy mengetahui jika broker dengan tulus meminta maaf, akhirnya ia pun menerima permintaan maaf dari broker. Siang harinya ketika broker akan menjemput Maddie ke sekolah, ia mampir ke sebuah pom untuk mengisi bensin. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja broker dihampiri oleh dua anak buah Gator, yang saat itu akan memberi pelajaran kepada broker. Dan meskipun awalnya broker sempat mengabaikannya, namun karena preman itu terus membuat broker murka, tiba-tiba setelah melumpuhkan mereka, broker pun kemudian menanyakan siapa orang yang menyuruh mereka. Namun di sana mereka tidak mau mengaku, dan menjawab tidak ada orang yang menyuruh mereka. Kemudian adegan berpindah kepada Gator, yang saat itu sedang membuat barang haram di markasnya. Lalu tak lama kemudian dua anak buah yang dihajar broker tadi menelpon, lalu mengatakan jika broker sangat kuat dan mereka tidak mampu melawannya. Sampai karena hal tersebutlah kini Gator pun menjadi sangat penasaran, dan memutuskan turun tangan untuk mencari tahu tentang broker. Di balik itu broker yang saat itu tengah pulang bersama Maddie, tiba-tiba dihentikan oleh sheriff karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Dan ternyata sheriff ini sudah mengetahui tentang masalah broker, saat broker menghajar dua preman anak buah Gator di pom bensin tadi. Lalu di sana sheriff juga memohon agar broker tidak membuat masalah di daerah ini, dan bertanya tentang siapakah broker yang sebenarnya. Namun di sana broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa, dan ia hanya ingin hidup damai tanpa ada yang mengganggu. Sore harinya ketika broker dan Maddie akan bermain kuda di dekat rumahnya, terlihat Gator yang sedang mengintai mereka dari jauh. Di sana Gator juga menusuk ban mobil milik broker, lalu menyelinap ke dalam rumah dan mengambil boneka milik Maddie serta mencari tahu informasi tentang broker. Sampai ketika Gator menemukan berkas pribadi broker, ia pun bergegas pergi dengan membawa berkas dan boneka Maddie, serta seekor kucing yang ada di rumah broker. Pada malam harinya ketika broker sedang memotong kayu, terlihat Maddie yang menghampirinya lalu mengatakan jika boneka dan kucingnya telah menghilang. Lalu di sana broker pun mencoba menenangkan Maddie, dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya sekarang juga. Tak lama setelah itu ketika broker akan menaiki mobil, ia sangat terkejut karena melihat jika ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Sampai karena broker yang merasa jika ada yang tidak beres pun, secara langsung memeriksa di sekitar rumah, dan menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Di tempat lain Gator yang memeriksa data pribadi milik broker, mendapat informasi jika broker ini adalah mantan agen khusus, yang pernah menyamar menjadi anggota geng motor. Dan di sana Gator juga mengetahui jika ketua geng motor alias Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya dulu.
Sampai setelah mengetahui semua itu, Gator pun langsung menelpon teman wanitanya yang bernama Cheryl, dan memintanya untuk segera datang menemuinya. Keesokan harinya saat Cheryl menemui Gator, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity. Di sana Gator juga tahu kalau Denity masih mencari keberadaan broker untuk membalaskan dendamnya atas kematian anaknya dulu. Lalu di sana Gator juga menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity, maka secara otomatis Denity pasti akan merasa hutang budi kepada Gator. Dan dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoboy dengan kelompok Denity, dan Gator juga berjanji akan membagi dua keuntungannya dengan Cheryl. Di tempat lain terlihat broker yang sedang mendatangi Jimmy, karena ia menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Namun di sana Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu hanya pelangap-longo, meskipun saat itu broker sedikit murka dan mengancamnya. Pada malam harinya terlihat Cheryl yang mendatangi pengacara Denity, lalu memintanya untuk memberikan berkas broker kepada Denity. Dengan cepat si pengacara itu pun langsung mendatangi Denity, yang saat ini masih dalam masa tahanan. Sampai Denity yang melihat berkas itu dan masih menaruh dendam kepada broker, ia pun langsung menyuruh si pengacara agar segera mengirim anak buahnya untuk memburu broker. Keesokan harinya saat Casey mengantar Teddy ke sekolah, mereka didatangi broker dan Maddie untuk meminta maaf. Lalu setelah Teddy dan Maddie masuk kelas, broker kembali meminta maaf kepada Casey, sampai akhirnya Casey pun mau memaafkan broker. Tak lama setelah itu ketika broker dan tetangganya sedang membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie, broker mengatakan kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Dan di sini, si tetangga yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey, yaitu Gator alias bandar narkoboy yang memiliki beberapa anak buah. Singkat cerita tibalah hari pesta ulang tahun Maddie, dan dihadiri oleh semua anak-anak dan orang tuanya termasuk Casey dan Teddy. Dan di sana terlihat juga Susan sang wali kelas, yang terlihat semakin dekat dengan broker. Di balik itu para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan untuk menemui Cheryl. Salah satu dari mereka yang bernama Cyrus bertanya kepada Cheryl tentang alamat rumah tempat tinggal broker. Dan di sini sebelum Cheryl memberitahu keberadaan broker, Cheryl dan Gator meminta Cyrus untuk mau bekerja sama dalam memasarkan barang haramnya. Namun Cyrus yang memang tak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga, atau jika tidak maka ia akan menghabisi Cheryl saat ini juga. Sampai karena Cheryl yang sangat ketakutan pun, ia secara langsung mengatakan kalau yang lebih tahu tentang keberadaan broker adalah Gator. Pada malam harinya terlihat Casey yang kembali menemui Gator, untuk mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Di sana Casey juga meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker, karena broker sudah meminta maaf dan Casey memaafkannya. Sementara di balik itu, terlihat broker yang menghubungi salah satu rekan agen khususnya, untuk mencari tahu tentang siapa Gator yang sebenarnya. Saat itu rekan broker mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoboy, namun anehnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara. Rekannya itu juga mengatakan kalau broker harus lebih hati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl, karena diketahui jika Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Dan jika identitas broker sampai diketahui oleh Cheryl, maka ditakutkan kalau anak buah Denity akan memburu broker. Keesokan harinya broker pun mendatangi sebuah warung makan yang biasa didatangi oleh Gator. Di sana terlihat juga si tetangga yang sedang sarapan, sementara broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Lalu broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya, dan jika hal itu kembali terjadi maka dipastikan broker akan menghabisinya. Setelah dari sana broker pun mendatangi sebuah tempat, yang selama ini digunakan broker untuk membuat barang haram.
Lalu broker pun mencoba menyelinap masuk ke dalam, dan menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan dan puluhan kilo barang haram yang siap diedarkan. Di sana broker berencana akan memusnahkannya dengan cara mengisi setiap bohlam lampu, dengan menggunakan cairan bensin sehingga akan meledak ketika dinyalakan. Setelah itu ketika broker akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Lalu secara bersamaan juga broker ditodong senjata oleh anak buah Gator, namun dengan mudah broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Sampai ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba. Hey, broker. Setelah sadar broker pun disiksa habis-habisan oleh anak buah Gator, yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Di sini mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator, karena mereka ingin menyiksa broker terlebih dahulu. Namun ketika anak buah Gator menjelek-jelekan anak tercintanya, broker pun murka lalu tiba-tiba. Sore harinya Cyrus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator untuk menanyakan di mana lokasi tempat tinggal broker sekarang. Lalu setelah Cyrus sudah mengetahui kediaman broker, ia mengajak Gator untuk ikut memburu dan menghabisi broker saat ini juga. Namun di sana Gator menolak karena tahu akan ada pertumpahan darah dan hanya bisa diam ketika Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengannya. Di balik itu tetangga broker akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil, sebab broker berencana akan pindah dari daerah ini. Sementara di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya kini telah sampai di rumah broker, lalu menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut. Sampai ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda, tiba-tiba. Saat itu si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, lalu menekankan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun, dari kejauhan terlihat Cyrus yang saat itu langsung menembaknya. Mendengar suara itu tembakan broker pun segera menyuruh Maddie untuk bersembunyi di tempat aman, dan menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Lalu setelah itu broker pun langsung membawa senjatanya, sampai terjadilah baku tembak di sana. Di tengah pertempuran salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukan keberadaan Maddie, yang saat itu berusaha berlari ke arah hutan. Sementara broker yang sudah berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Maddie yang saat ini sedang dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Sampai ketika anak buah Cyrus akan menembak Maddie, tiba-tiba. Untungnya broker lebih dulu menghabisinya, hingga sekarang broker merasa aman sebab para geng motor itu telah berhasil ia habisi. Namun tiba-tiba broker dan Cyrus harus berduel, sementara Maddie kembali berlari ke arah sungai namun sialnya ia malah bertemu dengan Cheryl. Sementara di balik itu perduelan antara Cyrus dan broker, pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Cyrus. Setelah menghabisi Cyrus, broker pun sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Lalu saat kembali ke rumah broker mendapati jika sudah banyak polisi, dan secara langsung menggunakan mobil polisi untuk mencari keberadaan Maddie. Di balik itu Gator dan Cheryl terlihat sedang adu mulut, karena Cheryl malah membawa Maddie ke tempat pembuatan narkoboynya. Lalu tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy ke sana, sampai Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie dari sana. Namun Maddie yang ketakutan pun ia mencoba berteriak, sehingga membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Maddie. Sampai ketika Casey yang penasaran pun ia menghidupkan lampu, namun tiba-tiba. Ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat oleh broker, berhasil meluluhlantahkan tempat pembuatan narkoba milik Gator. Lalu Gator yang sangat kesal segera merebut Maddie dari tangan Casey, namun saat itu Casey menolak sampai Gator terpaksa melakukan ini. Kemudian Gator pun segera membawa Maddie dan memaksanya untuk segera kabur dari tempat tersebut.
Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba broker datang, hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Saat itu broker yang tak mau kehilangan anaknya, ia pun menancapkan gas hingga harus menabrak pembatas jalan. Lalu setelah itu Gator yang melihat broker yang tidak berdaya, ia pun keluar dan berniat akan menghabisi broker. Namun saat Medi memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi sang ayah, Gator pun menjadi lengah sampai broker langsung menghajar Gator. Di sana juga terlihat para polisi yang sudah mengepung tempat tersebut, hingga ketika broker akan menghabisi Gator tiba-tiba broker mengurungkan niatnya. Dan hal tersebut sengaja broker lakukan, karena ia tak mau jika Medi harus melihatnya membunuh orang di depan matanya langsung. Sampai pada akhirnya Cheryl dan Gator segera ditangkap, dan mereka akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota itu. Sementara itu ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan yang ia terima dari Gator alias sang kakak kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat Denity yang sangat senang, karena ia menyangka jika anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun ternyata yang datang menemuinya adalah broker, yang saat itu mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Denity sampai bebas. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik kimia, yang berada di Libya tepatnya di benua Afrika. Di sana terlihat juga seorang jenderal yang sedang bersantai bersama anak dan istrinya, dengan penjagaan ketat karena ditakutkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun tak lama dari itu tiba-tiba saja sekelompok tentara bayaran datang, dan secara langsung melancarkan serangan hingga kekacauan pun terjadi di sana. Diberitahu kalau kelompok tentara bayaran itu dipimpin oleh seorang pria bernama Suwarto, yang dengan mudah ia bisa menghabisi semua pasukan penjaga di sana. Lalu setelah Suwarto berhasil masuk terlihat si jenderal yang sangat ketakutan, dan memohon untuk tidak menghabisinya dengan imbalan apa saja yang Suwarto inginkan. Namun setelah Suwarto sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan sadar Suwarto pun menghabisi si jenderal beserta dengan keluarganya. Beberapa hari setelah itu kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Barney, sang sesepuh alias ketua dari Expendable. Di mana kedatangan Barney ini sengaja menemui salah satu rekan timnya yaitu Lee, dengan maksud untuk mengajak Lee pergi keluar. Namun kedatangan Barney ini ternyata tidak di waktu yang tepat, karena saat itu Lee sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Gina. Dan diberitahu kalau Gina ini adalah seorang agen CIA paling terkenal, yang selalu bekerja sama dengan The Expendable. Sampai Lee yang merasa rudet dengan situasi di rumah, ia pun menerima ajakan Barney, untuk pergi ke sebuah bar langganan yang sering mereka kunjungi. Sesampainya di sana ternyata Barney ini sengaja mengajak Lee, untuk membantunya merebut kembali cincin kesayangan yang ia gadaikan kepada bos gangster. Namun karena Barney tidak memiliki uang untuk menebus cincinnya itu, sehingga mau tidak mau mereka harus merebutnya dengan cara kekerasan. Hingga ketika bos gangster itu datang, Barney malah mengatakan kalau ia sedang sakit punggung, sehingga Lilah yang harus melawan para gangster itu seorang diri. Sampai akhirnya Lee pun dengan sangat mudah mengalahkan mereka, sehingga Barney bisa mendapatkan kembali cincin kesayangannya itu. Pada malam harinya terlihat Barney dan Lee, yang saat itu sedang menuju ke markas The Expendable. Rupanya, mereka berdua sudah ditunggu oleh anggota Expendable lainnya, yaitu Gunner, Toll Road, dan beberapa anggota baru lainnya. Lalu tak lama setelah di sana datanglah seorang ketua CIA yang bernama Marsh, yang akan memberikan misi kepada tim Expendable. Saat itu, Marsh secara langsung menunjukkan foto Suwarto, seorang ketua tentara bayaran bengis yang kita lihat di awal film tadi. Di sana Marsh juga menjelaskan kepada tim Expendable, kalau Suwarto telah merebut detonator nuklir dari seorang jenderal yang berasal dari Libya. Diketahui kalau orang yang menyewa Suwarto ini adalah seorang pria bernama Ocelot, namun keberadaannya sulit sekali untuk dilacak. Dan yang lebih parahnya lagi, jika detonator itu sudah sampai ke tangan Ocelot, maka sudah dipastikan kalau Ocelot bisa menguasai dunia.
Sehingga karena itulah kini Marsh pun meminta kepada tim Expendable untuk segera pergi ke Libya dan merebut kembali detonator itu dari tangan Suharto. Sesampainya di sana pesawat mereka langsung disambut oleh tembakan jarak jauh yang dilancarkan oleh tim Suharto. Namun untungnya Barney masih bisa mengendalikan pesawat itu, dan ia secara langsung menurunkan semua tim Expendable untuk menyerang. Sementara Barney sendiri, ia akan mengawasi semua tim melalui atas pesawat. Tak lama kemudian Gunner alias si sniper handal, ia berhasil membidik Suharto yang kala itu hendak kabur. Namun sayangnya karena penglihatan Gunner yang sudah melemah, ia gagal menembak sehingga Suharto berhasil melarikan diri. Lalu Lee dan tim lainnya yang melihat kalau Suharto akan melarikan diri, secara langsung mengejarnya hingga tembak-menembak pun tak terhindarkan. Di suatu kesempatan Suharto berhasil menembak pesawat Barney, hingga membuat Barney kesulitan mengendalikan pesawat yang akan terjatuh itu. Sementara Lee yang mengetahuinya ia pun harus dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, antara menyelamatkan Barney atau terus mengejar Suharto yang sebentar lagi bisa tersusul. Lalu saat itu Barney pun mencoba menghubungi Lee melalui radio HT, dan memerintahnya untuk terus saja mengejar Suharto. Namun Lee yang tidak ingin kalau sahabatnya itu jatuh dari pesawat, ia pun lebih memilih untuk menyelamatkan Barney, sehingga Suharto lebih leluasa dan menembak lagi ke pesawat Barney. Sampai karena hal itulah kini pesawat Barney pun tidak bisa terselamatkan, lalu terjatuh dan hancur berkeping-keping. Akibat dari itu kini Barney pun harus dinyatakan tewas, sedangkan Suharto ia berhasil melarikan diri dari sana. Sementara Lee sendiri, ia terlihat sangat terpukul atas kejadian dan tewasnya sahabat terbaiknya itu. Keesokan harinya terlihat semua tim Expendable yang sedang berkumpul di bar langganan mereka. Saat itu, terlihat Lee yang hanya bisa ngahuleng tarik, karena ia tidak menyangka kalau Barney akan gugur dalam misi kemarin. Hingga tak lama dari itu terlihat Gina dan Marsh yang menghampiri Lee, dan Marsh malah menyalahkan Lee karena Lee tidak menuruti perintah Barney. Di sana Marsh mengatakan kalau seandainya Lee menuruti perintah Barney, maka Suharto tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak pesawat Barney. Lalu karena hal itu Marsh juga menunjuk Gina alias si kekasih Lee untuk menjadi ketua Expendable sebagai pengganti Barney. Tak lama anggota Expendable yang lain pun juga menghampiri Lee, dan mereka juga menyalahkan Lee atas tewasnya Barney alias sang sesepuh. Di sana mereka juga mengatakan kalau mereka akan kembali mengejar Suharto, namun tanpa Lee karena Lee akan dipecat dari tim Expendable. Sementara Lee yang mendengar hal itu tentu menjadi sangat kecewa, yang padahal Lee sendiri adalah satu-satunya orang yang merasa sangat kehilangan Barney. Sampai dengan perasaan kecewa kini Lee pun meninggalkan bar tersebut, sembari membawa satu-satunya peninggalan Barney yaitu cincin kesayangannya. Keesokan malamnya Lee pun secara diam-diam datang ke rumah Gina, dengan maksud untuk mencari informasi tentang misi Expendable selanjutnya. Namun sayangnya kedatangan Lee itu ternyata sudah diketahui oleh Gina, hingga karena itu aksi baku hantam pun terjadi di sana. Hingga di suatu kesempatan perkelahian mereka malah berujung dengan aksi kuda-kudaan, karena bagaimanapun juga Gina dan Lee masih saling mencintai. Setelah dihangatkan oleh Gina, Lee pun berjanji kalau ia tidak akan ikut campur dengan misi dari Expendable. Di sana, Lee juga meminta Gina untuk selalu berhati-hati, karena orang yang akan Gina hadapi bukanlah orang sembarangan. Lalu Lee juga memberikan sebuah belati andalan Barney, dan meminta Gina untuk membalaskan dendamnya kepada Suharto atas kematian Barney. Pagi harinya Lee segera bangun dari tidurnya, dan ia langsung membuka sebuah GPS melalui ponselnya. Ternyata, secara diam-diam Lee memasukkan alat pelacak ke dalam belati yang semalam telah ia berikan kepada Gina. Sehingga karena hal itu kini ia sudah dapat mengetahui keberadaan Expendable, yang ternyata mereka sedang menuju ke Thailand.
Sampai setelah mengetahui itu Lee pun segera bergegas untuk menyusulnya seorang diri. Sesampainya di Thailand, Lee secara langsung menyewa sebuah perahu, karena diketahui kalau tim Expendable sekarang sedang mengejar Suwarto di tengah laut. Hingga ketika Lee akan menaiki perahu sewaannya itu, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria bernama Deka, yang ternyata dia adalah mantan anggota Expendable dulu. Lalu di sana Lee mengatakan kalau kedatangannya ini untuk membalaskan dendamnya kepada Suwarto yang telah menghabisi Barney saat pertempuran. Sementara Deka yang baru mengetahui kalau Barney telah tewas, ia pun sangat terkejut karena bagaimanapun juga ia adalah mantan Expendable sekaligus sahabat dekat dari Barney. Sampai karena hal itulah kini Deka pun memutuskan untuk ikut bersama Lee, memburu Suwarto demi membalaskan kematian dari sang sesepuh alias Barney. Kemudian adegan berpindah kepada tim Expendable, yang saat itu sedang mendengarkan instruksi dari Marsh. Saat itu, Marsh mengatakan kalau kapal Suwarto menuju Rusia dengan sebuah nuklir, dan jika nuklir itu meledak maka sudah dipastikan kalau Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Sehingga karena hal itulah dalam misi ini Marsh memerintah tim Expendable untuk menonaktifkan nuklir itu dan menangkap Suwarto. Dan jika Suwarto berhasil ditangkap, maka mereka dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang Ocelot, yaitu orang yang menyuruh Suwarto untuk melakukan semua kekacauan ini. Let's go. Tak lama semua tim Expendable pun mulai masuk ke kapal Suwarto, namun dalam misi ini Marsh juga ikut turun langsung bersama tim Expendable. Lalu sesampainya di kapal Suwarto mereka pun secara langsung mengecek nuklir yang dimaksud, dan ternyata nuklir itu sudah dalam keadaan aktif. Dimana kalau kapal itu sudah sampai di tujuan alias di Rusia, maka dengan sendirinya nuklir itu akan meledak secara otomatis. Dan satu-satunya cara untuk menonaktifkan nuklir itu adalah dengan menangkap Suwarto, namun sayangnya mereka tidak menemukan satu orang pun di kapal itu. Lalu ketika mereka masuk ke salah satu ruangan yang ada di kapal itu, tiba-tiba saja mereka terkunci dan ini artinya mereka telah dijebak oleh Suwarto. Sampai tak lama setelah di sana tiba-tiba saja tangan kanan Suwarto datang, dan langsung membawa paksa Marsh untuk menghadap Suwarto. Di balik itu terlihat Lee dan Deka yang ternyata sudah sampai di gelanggang kapal milik Suwarto. Di sana Lee berencana kalau ia akan menyusup lebih dulu, sementara Deka ia akan mengamankan situasi dari sekitar luar kapal. Sesampainya di dalam Lee pun dapat dengan mudah melumpuhkan salah satu anak buah Suwarto yang hendak menyerangnya. Lalu setelah itu Lee juga langsung mengambil radio HT milik si anak buah, untuk mengancam Suwarto kalau ia sudah ada di kapalnya dan akan segera menghabisinya. Sementara Suwarto yang mendengar ancaman itu, ia pun secara langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Lee, hingga tembak-menembak pun tak terelakkan. Di suatu waktu terlihat Lee yang sangat kewalahan, dengan tangan kanan Suwarto yang terus melancarkan tembakan. Namun untungnya Deka alias Ombak si mantan rekan timnya datang, dan langsung membantu Lee dengan jurus andalannya. Kemudian adegan berpindah kepada tim Expendable, yang saat ini sudah menemukan pintu darurat untuk jalan keluar. Ternyata pintu tersebut akan terbuka otomatis jika terkena genangan air, sampai Toll Road mencoba mengencingi pintu itu agar bisa terbuka. Lalu setelah beberapa langkah mereka keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja mereka pun langsung ditodong oleh para anak buah Suwarto. Namun beruntungnya Lee dan Suwarto datang tepat waktu, hingga mereka bisa dengan mudah menyelamatkan tim Expendable dan menghabisi para anak buah itu. Setelah itu mereka pun bergegas ke sebuah ruangan, tempat di mana nuklir itu disimpan. Namun ternyata nuklir itu benar-benar sudah aktif. Dan satu-satunya cara untuk menonaktifkannya adalah dengan merebut kunci atau detonator nuklir yang ada di tangan Suwarto. Kemudian Toll Road pun memiliki sebuah rencana, dan mengajak semua rekan timnya untuk mengendalikan kapal dan membawanya menjauh dari Rusia.
Namun untuk melakukan semua itu tentu saja tidak segampang seperti yang direncanakan, karena mereka harus menghabisi anak buah Suwarto yang berjaga di ruang kendali terlebih dahulu. Di tengah-tengah sengitnya pertempuran, Toll Road harus terkena tusukan dari si tangan Suwarto yang sangat bengis itu. Namun beruntung Deka dan satu anggota wanita expendable lainnya berhasil menghabisi si tangan kanan yang amat sangat kuat itu. Di balik itu terlihat Liang dengan sangat brutal menghabisi satu persatu anak buah dari Suwarto. Sampai di suatu waktu Li pun berhasil menemukan keberadaan Suwarto, sehingga perduelan pun terjadi di sana. Sampai setelah perduelan yang sengit itu Li pun berhasil membuat Suwarto sekarat, lalu ia secara langsung meminta Suwarto untuk menyerahkan detonator itu, beserta Marsh yang dibawa oleh tangan Suwarto. Namun saat itu Suwarto bersumpah kalau detonator itu sudah sampai ke tangan Ocelot, si pria misterius yang menyewa jasanya. Sedangkan untuk Marsh sendiri, Suwarto mengatakan kalau nanti Li juga pasti akan tahu di mana ia sekarang. Sampai setelah mendengar semua itu Li pun langsung menghabisi Suwarto, sehingga kini dendam atas kematian Barney sudah terbalaskan. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja datang satu helikopter, sehingga dari sini terungkap siapakah sosok Ocelot yang sebenarnya. Ternyata, Ocelot itu adalah Marsh, si ketua CIA yang menyewa jasa dari tim Expendable. Lalu di sana Ocelot pun secara langsung membuang detonator itu ke laut, agar tim Expendable tidak bisa menonaktifkan nuklir itu. Diberitahu kalau Ocelot ini akan mengkambing hitamkan tim Expendable dengan cara meledakkan nuklir di Rusia. Lalu dengan begitu semua anggota dari tim Expendable akan dihukum mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Dan alasan kenapa Ocelot sampai melakukan semua ini, karena ia sangat murka kepada tim Expendable yang selalu menggagalkan rencananya. Hingga setelah menjelaskan alasannya itu Ocelot pun menyuruh anak buahnya untuk memberondong tim Expendable dengan tembakan. Semua anggota Expendable pun sudah terdesak dan tidak ada pilihan lain selain meninggalkan kapal dan berpindah ke perahu Deka. Setelah mereka semua berada di perahu Deka, Li memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kapal, dan ia berencana mengambil alih kendali kapal serta melawan Ocelot seorang diri. Dan semua ini sengaja Li lakukan demi menebus rasa bersalahnya terhadap Barney yang tewas gara-gara dirinya. Sampai pada akhirnya Li pun berhasil mengambil alih kendali kapal, dan ia langsung menjauhkannya dari Rusia. Namun sayangnya saat itu Li sudah tidak memiliki senjata, sehingga ia harus pasrah karena sudah dikepung oleh Ocelot dan pasukannya. Lalu tak lama terlihat seseorang yang menembaki ke arah kapal itu, dan bahkan orang itu berhasil menghabisi Ocelot tepat di hadapan Li. Dan ternyata orang tersebut adalah Barney, yang ternyata masih hidup dan terlihat amat sangat segar bugar. Sementara Li yang melihat hal tersebut masih tidak percaya, namun Barney langsung membawa Li pergi menggunakan helikopter. Hingga ketika mereka sudah terbang jauh terlihat kapal yang mulai tenggelam, sehingga ledakan nuklir itu pun menjadi teredam. Beberapa hari setelah itu terlihat semua anggota Expendable yang sedang merayakan kemenangan di bar langganan mereka. Di sana, Barney mengungkapkan kalau kematiannya itu adalah sebagian dari rencana untuk memancing Ocelot agar keluar. Sementara orang yang tewas itu adalah si ketua gangster bengis yang sengaja Barney bawa dan hanya untuk ia korbankan saja. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang membantai para ilmuwan dan mengambil senjata AI super canggih. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan kepada seorang agen bernama Nathan yang dipanggil ke kantor pemerintahan. Saat itu Nathan diberi tugas oleh Kennington untuk merebut kembali senjata AI yang dicuri beberapa hari yang lalu. Di sana Kennington juga menjelaskan kalau senjata AI tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, maka sudah dipastikan jika seluruh dunia dan isinya akan hancur. Dan meskipun pada awalnya Nathan sempat menolak,
Namun akhirnya ia setuju mengambil misi itu, lalu merekomendasikan seorang mata-mata untuk memimpin pasukannya. Dan diketahui kalau orang tersebut bernama Orson Fortune, seorang mata-mata super paling disegani. Saat itu Kennington sempat menolak karena bayaran Orson terlalu mahal, lalu menyarankan Nathan untuk memakai jasa John saja. Namun setelah Nathan menjelaskan kalau saat ini John sudah bekerja di pesaingnya yaitu Mike Hawk, akhirnya Kennington pun setuju untuk memakai jasa dari Orson. Trained to exploit bicycle courier. Setelah itu Nathan pun pergi ke Afrika untuk menemui Orson yang diketahui sedang dalam masa pemulihan. Lalu di sana Nathan langsung menjelaskan maksud dan tujuannya, namun dengan tegas Orson menolak karena saat ini ia sedang pemulihan. Namun setelah Nathan menjelaskan jika bayarannya sangatlah mahal dan menyangkut keamanan dunia, akhirnya Orson pun menyetujuinya. And I'll see you in 2 minutes. Setelah menyepakati misi itu Orson dan Nathan pun pergi ke Madrid, lalu bertemu dengan Sarah dan JJ. Diketahui kalau Sarah ini merupakan seorang hacker paling cerdas, sedangkan JJ adalah seorang sniper dan ahli dalam segala hal. Dan saat ini, mereka berdua dibayar untuk membantu Orson dalam misi ini, yaitu mengambil kembali senjata AI yang telah dicuri. We'll send them some flowers on your behalf. Singkat cerita kini mereka pun langsung ke bandara, untuk merebut hard drive dari seorang kurir pengantar yang bernama Daniel. Saat itu mereka membagi tugas di mana Sarah berada di kantor, untuk meretas kamera dan memandu tim lewat mikrofon. Sementara Orson dan JJ beserta 2 tim bantua bernama Jane dan Marsha, memantau pergerakan dari Daniel. Saat itu mereka berencana akan menyergap Donald di tempat sepi, namun rencananya itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena faktanya di sana juga ada tim lainnya, yang ternyata juga menginginkan hard drive tersebut. Satu persatu mereka pun berhasil melumpuhkan Jane dan Marsha, tanpa diketahui oleh Sarah. Lalu Sarah yang curiga karena mereka berdua tidak ada respon, akhirnya ia menyadari jika ada peretas lain yang sedang memanipulasi kamera. Sementara Orson yang mengetahui hal tersebut, ia sangat yakin jika pelakunya ialah John, yang saat ini bekerja kepada Mike. Kemudian Sarah yang berhasil mengatasi komputernya, ia pun langsung memberitahu Orson kalau ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Orson pun dengan cepat keluar untuk menangkap Daniel. Namun saat itu terlihat beberapa anak buah Mike yang sudah mendahului, sampai baku hantam pun terjadi di sana. Setelah menghabisi mereka, Nathan pun datang untuk menjemput dan membawa Daniel masuk ke dalam mobil. Namun ternyata tiba-tiba saja Daniel terkena serangan jantung, dan pada yang saat bersamaan datanglah beberapa mobil yang mengejar untuk merebut hard drive tersebut. Saat itu sambil menahan sakit Daniel mengatakan kalau ini terpaksa ia lakukan karena istrinya disandera. Namun meskipun begitu wajahnya Daniel ini belum diketahui oleh orang yang akan membeli hard drive tersebut, sampai Daniel membuat kesepakatan menyuruh Nathan pergi ke Madrid, lalu menyamar menjadi dirinya untuk menemui si pembeli. Dan sebagai imbalannya, Daniel memohon kepada mereka untuk menyelamatkan istrinya, sebelum akhirnya Daniel harus tewas karena serangan jantung. Saat itu juga mereka pun harus berpacu pada waktu, karena dari luar kelompok Mike membuka paksa pintu mobil. Lalu sesaat setelah datanya berhasil disalin, pintu mobil terbuka sehingga Mike mengambil salinan hard drive itu. Sementara itu dari mikrofon Sarah menjelaskan, jika mereka tak perlu khawatir karena benda itu tak berguna jika tanpa kata sandi. Let's go. Singkat cerita Nathan pun melakukan penyamaran, di mana ia menyamar menjadi Daniel dan menemui siapa pembelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajahnya dari kamera tersembunyi, akhirnya mengetahui jika salah satu dari mereka bernama Ben Harris, seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal bernama Greg Simmons. Kemudian Orson yang mengetahui hal itu seketika saja menjadi pesimis, dan tak yakin bisa menangkap Simmons, mengingat ia sangat lincah dan salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Lalu Sarah yang melihat jika Simmons menyukai anak yatim dan sangat ngefans kepada artis Denny Francisco, akhirnya ia pun mempunyai ide untuk memanfaatkannya. Sampai akhirnya mereka pun dengan cepat bergegas kembali ke Amerika untuk menjemput Denny. That being? Power of now, Nathan. Singkat cerita mereka pun tiba dengan menyamar sebagai agen baru dari Denny.
Lalu Orson yang berhasil lolos dan berbicara empat mata dengan Danny, meminta tolong darinya untuk mengikuti acara amal yang akan diselenggarakan oleh Simmons di Prancis. Dan meskipun awalnya Danny sempat menolak, namun setelah Orson menunjukkan jika ia mempunyai video panas Danny dengan kakak iparnya, akhirnya Orson pun menyetujuinya. Sampai Danny yang tak ingin kepopulerannya hancur akibat video 19 detik itu, akhirnya Danny mau menuruti semua yang diperintahkan oleh Orson. Mereka pun tiba di sebuah kapal pesiar, di mana di kapal itu acara tersebut akan berlangsung. Lalu Orson dan Sarah menyuruh Danny mengalihkan perhatian Simmons, sementara mereka akan mencari berbagai informasi sebanyak mungkin. Saat itu Simon yang memang sangat ngefans kepada Danny, secara langsung menemui dan mengajaknya berbincang-bincang. Sementara di tempat lain Orson dan Sarah yang sedang merancang strategi, mereka tak sengaja melihat keberadaan anak buah Mike di bandara sebelumnya. Saat itu, mereka menyadari jika Mike juga sedang mencari informasi di sini, lalu berpencar di mana Sarah masuk ke salah satu ruangan untuk memasang mikrofon. Sementara Orson, ia mengikuti lalu menghajar anak buah Mike. Kembali lagi kepada Sarah yang saat itu diketahui oleh Ben Harris, namun dengan tipu dayanya Sarah berhasil membohongi dan mengulur-ngulur waktu untuk Orson. Lalu Sarah langsung pamit ke atas menemui Danny di atas, dan Simmons langsung menawarkan Danny dan Sarah untuk mampir ke villanya yang berada di Turki. Whatever I do. Tak lama kemudian datanglah rekan-rekan bisnis Simmons, yang sengaja datang untuk berebut selfie kepada Danny. Sementara Simmons, diam-diam ia membisikkan Sarah untuk menjadi simpanannya dan ia akan memberikan harta yang banyak. Sampai tak lama Orson pun datang, dan langsung mengajak mereka semua untuk pergi dari sini. You guys have to stop doing this to me. Kemudian adegan berpindah kepada Nathan dan JJ, yang sedang mendengarkan pembicaraan Simmons kepada rekan bisnisnya. Dari pembicaraan itu terungkaplah jika senjata AI itu akan dijual dengan harga $10 miliar, dan yang lebih penting lagi ternyata Simmons hanya perantara saja. Karena faktanya pembeli yang asli yang akan membeli senjata tersebut, belum terungkap identitasnya. Still a mystery. Pagi harinya mereka pun berkumpul, lalu membahas tentang siapa orang yang akan membeli senjata AI itu. Sampai karena tak ada pilihan lagi, kini Orson pun memutuskan untuk terjun sendiri, menyelinap ke dalam rumah rekannya Simon untuk mencuri data pembeli. Lalu singkat cerita malam harinya Orson menyelinap dengan membawa gas bius, dengan dibantu oleh Sarah yang meretas CCTV. Up the stairs? Setelah mengetahui jika semua orang yang ada di sana pingsan, Orson pun masuk ke dalam kamar dengan panduan dari Sarah. Di sana Orson berhasil membuka sebuah brankas, lalu menyalin seluruh data di dalam laptop itu. Lalu setelah selesai, Orson juga mencuri uang dan seluruh perhiasan mereka, untuk mengelabui seolah-olah ini adalah sebuah perampokan. Namun baru saja Orson keluar dari sana, tiba-tiba. Take my hands! Pagi harinya mereka pun berkumpul kembali, untuk mengecek hasil salinan data yang dicuri Orson semalam. Namun sayangnya setelah sekian lama mengeceknya, mereka sama sekali tak menemukan barang apa yang akan dijual oleh Simmons. Tak lama kemudian mereka pun mendengar percakapan antara Simmons dengan seorang pria bernama Kasim. Saat itu Kasim memberitahu Simmons jika rekan mereka Alexander mengalami perampokan oleh orang misterius tadi malam. Dan berdasarkan dari informasi, terungkap jika pelakunya seorang diri dan berhasil menghabisi 2 pengawal pribadi Alex dengan mudahnya. Orson yang mendengar hal itu pun terlihat sangat santuy, karena identitasnya tidak diketahui. Sementara Sarah yang sedari tadi meretas mereka, akhirnya berhasil mendapatkan titik lokasi sekaligus identitas Kasim, yang ternyata ia adalah seorang pejabat pemerintah Turki. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka juga mengetahui jika Simmons dan Kasim akan mengadakan pertemuan rahasia dalam 3 hari lagi. Sampai karena untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, Nathan pun menyuruh Sarah dan Danny menerima undangan Simmons ke villanya di Turki. Sarah, you go with Danny as planned. Singkat cerita kini Sarah dan Danny pun telah tiba di Turki, dan disambut dengan khusus oleh Simmons bersama pengawalnya. Di sana Simmons langsung menunjukkan seluruh koleksi mobil antiknya, sampai Danny yang melihatnya menyukai salah satu mobilnya Simmons.
Lalu tanpa pikir panjang, Simmons pun langsung memberikannya kepada Danny, dan mereka berdua pun langsung melakukan test drive. Sementara Sarah yang hendak mengotak-atik komputer Simmons, melihat jika di atas ada CCTV yang dipantau langsung oleh Emilia, asistennya Simmons. Kemudian adegan berpindah kepada Orson dan JJ, yang ternyata saat ini sedang memantau pergerakan dari Kasim. Di sana Orson dibuat terkejut karena ia melihat ada Mike, yang ternyata juga memantau Kasim. Sementara Sarah yang baru selesai meretas CCTV, ia langsung mengotak-atik komputer Simmons untuk mencari informasi. Di balik itu Orson yang melihat keberadaan Ben Harris, memutuskan untuk membuntutinya secara diam-diam. Lalu Sarah yang sudah berhasil mengetahui informasi, ia melaporkan kepada Nathan jika Simmons hanya membeli senjata AK-47 saja. Sampai karena hal tersebutlah kini Nathan pun menjadi kecewa, karena mereka telah salah orang dan Simmons bukan pembeli senjata AI yang mereka cari. Lalu Nathan pun menghubungi Orson, dan memerintahkannya untuk kembali karena mereka sudah salah orang. Namun Orson yang sudah sangat yakin jika Simmons terlibat, memutuskan untuk tetap membuntuti Ben Harris secara diam-diam. Forget it. We're done. Gregor's been involved. Tak lama setelah itu Ben Harris yang sudah menyadari jika ada suatu hal yang aneh, ia pun langsung memberitahu Simmons melalui SMS. Sementara JJ yang menyadap pesan Ben Harris, secara langsung mengabari Orson jika ia sudah ketahuan. Setelah itu Ben Harris yang tak ingin tertangkap, ia pun segera kabur dengan mencuri motor seseorang. Lalu dengan bantuan arahan dari JJ, Orson pun mencoba mengejar Ben dengan melewati jalan pintas. Setelah cukup lama kejar-kejaran, Ben pun berhasil mengecoh Orson dengan menaiki gedung. Lalu Orson yang tidak mempunyai akses ke dalam gedung itu, ia memutuskan untuk mengejarnya melewati tangga. Sementara Ben yang melihat jika ada orang, ia pun memiliki ide untuk mengelabuhi Orson, dengan berpura-pura meminta tolong untuk difotokan. Lalu diam-diam Ben memasukkan HP-nya ke dalam saku orang itu, sampai saat Orson tiba di atas ia tak menemukan keberadaan Ben, yang padahal titik lokasi mereka telah akurat. Kemudian Orson yang bingung pun lantas melihat ke bawah, dan alangkah terkejutnya ia setelah melihat jika ada mayat tergeletak di bawah. Lalu ketika Orson lengah, tiba-tiba Ben muncul dan mencoba mendorong Orson dari belakang. That's Ben Harris. Setelah itu JJ pun bergegas mengangkut mayatnya, dan mereka segera kembali ke markas. Lalu setelah sampai mereka mendapatkan kabar dari Kennington, jika data yang dikirim oleh Sarah dari komputer Simmons adalah benar dan sangat akurat. Di mana mereka akan bertransaksi cakra hard drive untuk mengaktifkan senjata AI, dan senjata tersebut ternyata dapat melancarkan serangan nuklir yang pelakunya tak bisa diketahui. Namun meskipun begitu, orang yang akan membeli hard drive itu belum mengetahui wajah Ben, karena mereka bertransaksi hanya melalui pesan suara saja. Dan karena mereka sudah menyadari jika Ben telah tewas, akhirnya Orson pun memutuskan untuk menyamar menjadi Ben Harris, demi menggagalkan rencana para penjahat yang akan menghancurkan bumi. Lalu untuk memperlancar Orson meminta bantuan Sarah, untuk merubah suaranya agar mirip dengan Ben Harris, saat ia akan menelpon Simmons nantinya. Setelah semua rencana disusun rapi, Orson pun secara langsung menemui pembeli hard drive tersebut. Sementara Simmons yang belum mengetahui jika Ben Harris telah tewas, ia nampak biasa saja dan mencoba untuk menghubungi Ben Harris untuk memandu transaksi. Di balik itu JJ yang berhasil membuntuti mereka dari belakang, segera turun untuk melindungi Orson dengan sniper andalannya. Lalu setibanya di titik transaksi, terungkaplah jika pembelinya adalah seorang pria bernama Sergi. Saat itu Sergi langsung meminta Orson untuk memasuki 15 kode kata sandi, untuk membuka dan mengakses hard drive itu. Lalu dengan bantuan dari Sarah, Orson segera menelpon Simmons untuk meminta kode tersebut, sampai Simmons berhasil terkecoh dan memberikan kode tersebut. Namun pada saat itu juga, ternyata para anak buah Simmons menyadari jika ada seseorang yang menyadap pembicaraan Simmons. Sampai mereka yang berhasil memasukkan 15 kode dari Simmons, transaksi senilai $10 juta pun berhasil. Namun dari kejauhan salah satu anak buah Alex menyadari jika Orson adalah orang yang merampok di beberapa malam sebelumnya. Namun sebelum mereka berhasil menyentuh Orson, terlebih dahulu JJ mengambil tindakan, sampai baku tembak pun terjadi di sana. Sementara Sarah yang juga berhasil membatalkan transaksi, ia pun segera kabur dari sana bersama Danny.
Kembali lagi kepada Orson yang saat itu diburu secara membabi buta oleh salah satu helikopter. Sampai ketika Orson terpojok, terungkaplah jika mereka para anak buah Mike yang saat itu berhasil menangkap Sergei dan membantai mereka serta membawa lari senjata AI. Lalu sebelum itu Mike memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Orson, namun sebelum itu terjadi lagi-lagi JJ berhasil melindungi Orson. Di balik itu Simmons yang menyadari jika Sarahlah yang meretasnya, mengerahkan banyak pasukan untuk segera memburu Sarah dan Danny. Namun dengan kemampuan skill menembaknya, Sarah berhasil menumbangkan satu mobil yang dikendarai anak buah Simmons. Lalu Orson dan JJ yang mencoba menyelamatkan Sarah menggunakan helikopter, mereka pun menembakkan rudal ke arah lawan. Setelah itu Nathan yang mendapat kabar kalau Mike tidak bekerja dengan pemerintah manapun, lantas menyimpulkan jika Mike merencanakan sesuatu yang jahat. Lalu Orson yang mendengar itu memiliki ide untuk memanfaatkan semua bukti kejahatan Simmons untuk mengadakan kerja sama dengannya. Dan meskipun pada awalnya semua tim ragu, namun Orson meyakinkan mereka sampai kembali ke markasnya Simmons. Setibanya di markas Simmons, Orson langsung menyampaikan negosiasi agar Simmons mau membantu mereka merebut kembali senjata AI. Saat itu Simmons sempat menolak, namun setelah Danny yang membujuk akhirnya Simmons setuju untuk membantu. Singkat cerita malam pun tiba, dan Simmons akan menunjukkan kepada siapa Mike akan menjual senjata AI itu. Sementara Orson, JJ dan Sarah juga ikut beraksi dari sisi lain dengan menggunakan drone. Lalu Sarah mengganggu alat komunikasi para penjaga, dan Orson bersama JJ segera melumpuhkan mereka semua. Setibanya di dalam ruangan ternyata Mike akan menjual senjata AI itu kepada Trent dan Arnold, yang merupakan rekan bisnis Simmons sewaktu di acara amal sebelumnya. Dan di sana juga terungkap kalau mereka sengaja membelinya untuk menghancurkan mata uang dunia, sehingga akan menciptakan kekacauan dan anarki di mana-mana. Sampai ketika Simmons mencoba memecah konsentrasi mereka, terlihat Orson dan JJ yang membantai habis semua anak buah Mike. Di balik itu entah apa yang dibicarakan oleh Simmons, tiba-tiba saja semua orang di sana saling bantai satu sama lain. Sementara itu Orson yang berhasil menghabisi semua anak buah Mike, ia pun langsung masuk ke dalam ruangan transaksi, dan sangat terkejut ketika melihat jika semua orang di sana sudah tidak bernyawa. Lalu sesaat ia akan pergi membawa senjata AI, tiba-tiba saja Mike berusaha menyerang Orson dari belakang. Namun karena Mike yang tak bisa bela diri, ia pun lantas dihajar secara membabi buta oleh Orson. Setelah berhasil menghabisi Mike, Orson pun keluar dan dijemput oleh JJ dan Sarah. Lalu esok paginya mereka pergi ke Doha, Qatar, untuk memberikan senjata AI itu kepada Nathan. Dan karena misi sebelumnya telah sukses, Nathan pun memberi pekerjaan lagi kepada mereka, dan tentunya dengan bayaran yang jauh lebih besar. Namun saat itu Orson menolak pekerjaan tersebut, karena kini mereka akan berlibur untuk melepas penat. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sebagian besar penduduk dari kota ini diketahui menjadi para pecandu karena maraknya para pengedar yang berkeliaran. Setelah itu kita diperkenalkan kepada seorang sheriff bernama Mike. Saat itu Mike mendapati jika anaknya sudah terbujur kaku karena mengalami overdosis akibat barang haram. Kemudian adegan beralih kepada seorang pria bernama John. Saat itu John baru saja membeli beberapa minuman untuk pacarnya yang bernama Ruby. Dan di sini, kita diberitahu kalau John dan Ruby ini merupakan seorang pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pada suatu hari terlihat John dan Ruby sedang bersantai di teras depan rumahnya. Di sana Ruby merasa kalau mereka harus segera menghentikan kecanduannya dan hidup normal seperti yang lain. Ia juga menjelaskan kalau ia sangat ingin menikah dan punya anak serta hidup normal bersama John. I was thinking that maybe I think it might help us get. I think that we can do it together. Sampai setelah cukup lama berbincang, kini mereka pun memutuskan untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu jika hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian mereka membuang semua barang dan peralatan yang biasa mereka pakai untuk mengkonsumsi barang tersebut.
Dan di hari-hari berikutnya, terlihat mereka yang masih bisa menahan, namun semakin lama mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan. Suatu waktu Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi, berencana untuk kembali membeli barang haram itu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh John, yang pada saat itu meyakinkan Ruby kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Singkat cerita mereka pun kini berhasil melewati semua itu. Saat itu terlihat Ruby yang mendatangi gereja, sementara John pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Setelah membeli cincin tersebut, John tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Dan diketahui jika Elvis lah yang selama ini menjual barang tersebut kepada John dan juga Ruby. Lalu, di sisi lain kita diperlihatkan kepada para gangster yang menguasai peredaran di kota tersebut. Dan para gangster itu dipimpin oleh seseorang bernama Coyote. Beberapa hari kemudian terlihat John dan Ruby yang pergi ke rumah keluarga Ruby. Saat itu mereka berencana untuk memberitahu keluarga Ruby jika John dan Ruby akan segera menikah. Lalu, sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter. Isn't it amazing? See you there anytime soon. Tak lama setelah itu saat keluarga Ruby berkumpul untuk makan bersama, Ruby mengatakan kalau ia dan John akan segera menikah. Saat itu, ibu kandung Ruby sempat kecewa, karena seharusnya John meminta izin dulu kepadanya. Lalu John pun langsung meminta maaf kepada si ibu, dan ia berjanji jika ia akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. Sampai pada akhirnya ibu Ruby pun merestui John untuk menikahi anaknya. Welcome to the family, Shelby John. Di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Sampai di suatu kesempatan, Ruby mengatakan kalau ia sangat ingin dibaptis sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya terlihat John yang akan pulang ke rumah, sementara Ruby akan menyusul dan sekarang masih di rumah ibunya. Sesampainya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang saat itu mengatakan kalau ia mempunyai barang baru yang pastinya disukai oleh John dan Ruby. Namun, dengan emosi John mengatakan jika ia akan menghajarnya, jika berani menawari lagi barang haram tersebut kepada John ataupun kepada Ruby. Setelah Elvis pergi dari rumah John, ia tak sengaja berpapasan dengan mobil Ruby. Saat itu Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepadanya. Mendengar hal itu, tentu membuat Ruby sangat kecewa karena ia merasa dibohongi oleh John, dan menyangka kalau John diam-diam masih menjadi pemakai. Selain itu Elvis juga memberi barang haram baru kepada Ruby, karena selama ini Ruby adalah pelanggan terbaiknya. Pada saat Ruby sampai di rumah, John bertanya kenapa Ruby bertingkah aneh, padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby. Namun saat itu Ruby nampak menutupi semua permasalahannya, lalu mengatakan semua baik-baik saja. Keesokan harinya saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ia begitu sangat syok karena Ruby kini telah tewas akibat overdosis. Dan hal ini tentu membuat John sangat bersedih, mengingat besok lusa adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu John tetap membawa Ruby untuk melakukan pembaptisan, karena hal itulah yang menjadi permintaan terakhir Ruby. Saat itu John menolak untuk dibaptis, lalu mengatakan jika ada beberapa dosa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian, John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan, karena John berencana untuk membalas dendam kepada Elvis. Namun karena John tidak mempunyai senjata apa-apa, ia pun akhirnya hanya membawa sebuah alat tembak paku. Tak lama setelah John pergi tiba-tiba datang Sheriff Mike bersama anak buahnya.
Rupanya Sheriff ini sudah mendengar kematian pacar John, dan ia tahu kalau John pasti akan melakukan balas dendam. Namun sayangnya pada saat itu Sheriff ini tidak menemukan John, karena John sudah pergi dari rumahnya. Pada malam harinya terlihat John langsung mendatangi rumah Elvis. Dan saat Elvis akan membuka pintu, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan anak Elvis untuk segera pergi dari rumah. Lalu, John bertanya kenapa Elvis masih memberikan barang haram kepada Ruby. Saat itu Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan, yang mana dalam sebulan ia harus menjual 1 kilogram barang haram. Kemudian John bertanya dari manakah barang haram itu. Namun, awalnya Elvis tidak mau memberitahu, sampai John harus terus menyiksanya. Sampai karena sudah tidak kuat, Elvis pun mengatakan kalau barang haram itu ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah Elvis mengatakan nama Darius dan lokasinya, John pun langsung menghabisinya, lalu mencuri beberapa senjata milik Elvis. Lalu, John bergegas mendatangi sebuah hotel, karena dari informasi yang diberikan Elvis jika Darius tinggal di sana. Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Setelah itu Darius bertanya apa yang John inginkan. Lalu, John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini. Kemudian Darius mengatakan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis tersebut, namun sayangnya bos Darius tidak akan membiarkan Darius berhenti. John pun kemudian bertanya siapa dan di mana bos Darius itu. Namun, belum sempat Darius menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkannya. Dan karena hal itu John pun langsung menembak kaki tangan kanan dari Darius tersebut, sampai pada akhirnya Darius mengatakan kalau bosnya bernama Coyote, yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil bersama para gangsternya. Dan saat itu, Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote, sebelum Coyote membunuh John serta dirinya. Sampai pada akhirnya John pun segera pergi dan tidak menghabisi Darius. Tak lama kemudian terlihat Sheriff dan 1 anak buahnya yang tengah pergi menuju hotel, setelah mereka mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John. Sesampainya di sana Sheriff ini mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam ambulans. Dan karena si tangan kanan Darius ini tidak mau menjawab, Sheriff ini pun langsung sedikit menyiksanya. Sampai pada akhirnya si tangan kanan ini mengatakan kalau John sedang menuju markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil. Singkat cerita akhirnya John sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John terlebih dahulu memantau pergerakan mereka. Saat itu terlihat Coyote yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya, yang dianggap sebagai pengkhianat, sementara di bawah markas terlihat 1 mobil yang hendak mengirim barang. Sampai ketika John berhasil menghentikan mobil itu di tengah jalan, tanpa ragu John langsung menghabisi sopirnya. Lalu, John menaruh beberapa granat sampai mobil itu pun meledak. Setelah itu John diam-diam masuk ke area markas melalui jalan belakang, lalu secara langsung membantai mereka semua. Satu persatu anggota anak buah Coyote berhasil John habisi, sampai John mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menembak, ternyata John sudah kehabisan peluru, sampai terjadilah baku hantam antara mereka hingga Coyote memilih kabur ke dalam hutan. John pun kemudian mengambil senjata yang tergeletak di sana, lalu segera mengejar Coyote. Lalu tak lama dari itu Sheriff Mike datang bersama 1 anak buahnya, sementara John dan Coyote masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah berjam-jam di sana Coyote mencoba menghubungi bos besar yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. Namun tiba-tiba, John merampas ponsel Coyote dan ia sangat terkejut karena dalang dari semua peredaran di kota ini adalah orang yang ia kenal. Saat John akan menghabisi Coyote, tiba-tiba Sheriff datang menodongkan pistol.
Saat itu si sheriff meminta kepada John untuk menghentikan semua kebrutalan ini, lalu ia akan menanganinya. Namun, ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah sheriff itu. Namun beruntung John berhasil menghabisinya, sementara Coyote terpaksa sheriff tembak karena mencoba melawan. Kemudian John dan sheriff membawa anak buah sheriff untuk segera keluar dari hutan, lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk mengantar anak buah sheriff ke rumah sakit. Sementara John, ia akan mendatangi dalang dari semua peredaran yang ada di kota ini. Singkat cerita, akhirnya John bertemu dengan dalang di balik semua ini, yang ternyata orang tersebut adalah Peter atau paman dari pacar John. Saat itu John benar-benar tidak menyangka jika Peter yang dianggapnya sebagai orang yang religius, ternyata adalah bandar terbesar. Lalu, Peter mengatakan kalau semua ini ia lakukan untuk menghidupi anggota keluarga Ruby, yaitu keluarga dari pacar John. Sampai di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata, lalu terjadilah hal ini. Ketika Peter sudah terpojok, John pun segera memasukkan barang haram ke tubuh Peter, agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby pacarnya. Dan di akhir film, setelah Peter tewas, John mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti Ruby. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria besar bernama Chris yang sedang berada di sebuah warung makan. Lalu tak lama setelah itu terlihat sekelompok orang datang, lalu mereka secara langsung meminta uang keamanan kepada si pemilik warung. Saat itu si pemilik warung sempat menolak, karena mereka meminta uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan senjata, sehingga Chris yang awalnya diam kini terpancing, murka dan langsung menghajar mereka. Di tengah keributan tak sengaja ada seorang polisi yang sedang berjalan, sampai ia pun masuk ke dalam warung makan tersebut. Di sana si polisi mencoba meminta senjata yang ada di tangan Chris, karena Chris sudah menumbangkan semua orang jahat tadi. Namun saat itu Chris menolak dan tidak mau memberikan senjata itu, sampai tiba-tiba. Tak lama saat mereka sedang berduel, tiba-tiba saja orang-orang tadi memberondong mereka dengan tembakan, namun untungnya mereka dapat menghindar. Lalu setelah kelompok orang itu pergi, Chris dan si polisi itu langsung saling menodongkan pistolnya, hingga ketika si polisi mengeluarkan lencananya, Chris juga menunjukkan lencananya. Dan itu artinya Chris juga merupakan seorang polisi, sehingga di sini barulah mereka berdamai dan saling berkenalan. Dan diketahui kalau polisi ini bernama Johnny, seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke kota ini. Setelah itu Chris dan Johnny pun langsung kembali ke kantornya, sambil membawa satu orang yang berhasil mereka tangkap. Lalu sesampainya mereka di kantor, mereka pun langsung menginterogasi orang itu, namun sayangnya orang tersebut tidak mau buka mulut. Sampai karena hal itulah Chris yang murka pun terpaksa merobek baju orang itu, hingga ia sedikit terkejut setelah melihat tato lambang Yakuza di tubuh orang itu. Ia juga secara langsung teringat kejadian 20 tahun yang lalu, di mana saat itu kedua orang tua Chris dihabisi oleh ketua Yakuza di depan mata kepalanya sendiri. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Chris mengatakan kepada Johnny kalau orang itu adalah anggota Yakuza. Saat itu Johnny dengan tegas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Chris, mengingat para Yakuza tidak tinggal di Amerika. Namun di sela-sela saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba saja si anggota Yakuza itu memilih mewafatkan diri, ketimbang ia harus buka mulut kepada para polisi di sana. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada seorang sesepuh Yakuza, yang sedang memberi hukuman kepada anak buahnya dengan sangat kejam. Dan diberitahu kalau dia ini bernama Yoshida, seorang bos Yakuza paling bengis dan dikenal sangat kejam. Setelah itu pada malam harinya kita dibawa ke rumah Yoshida, yang ternyata sedang mengadakan sebuah acara pesta. Saat itu terlihat satu anak buah Yoshida yang memanggil seorang wanita,
yang ternyata akan Yoshida hukum karena wanita ini sudah bekerja sama dengan orang yang tadi siang Yoshida eksekusi. Namun saat itu si wanita yang tak mau dihukum ia pun mencoba merayu Yoshida, namun saat mereka hendak melakukannya tiba-tiba. Keesokan harinya para polisi pun berdatangan ke sebuah gedung tua, karena mereka baru saja menemukan jasad wanita. Di sana juga ada Chris dan Johnny yang sedang mengobrol dengan seorang detektif, yang saat itu melihat kalau wanita ini tewas akibat tebasan samurai. Kemudian ia pun berasumsi kalau ketua Yakuza lah yang telah melakukan hal ini, lalu memberitahu kalau ketua Yakuza mempunyai salah satu bar yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Sampai setelah mendengar hal tersebut lah kini Johnny pun mulai percaya, kalau geng Yakuza itu benar-benar ada di Amerika. This is a weird part of town. Thanks, Russell. Malam harinya Chris dan Johnny pun mencoba mendatangi bar, sesuai dengan yang dikatakan oleh si detektif tadi. Saat itu mereka mencoba masuk melalui pintu belakang, agar tidak menjadi perhatian orang-orang di sana. Lalu dengan santai Chris pun mengetuk pintu, sampai setelah mereka masuk mereka pun menghajar satu persatu penjaga yang mencoba menghalanginya. Setelah berada di dalam bar Chris pun mencari seorang wanita bernama Minako, yang merupakan teman dekat si wanita yang dihabisi Yoshida kemarin. Dan ternyata Minako ini adalah seorang penyanyi di bar tersebut, hingga Chris dan Johnny pun langsung menghampirinya. Saat itu Chris langsung menanyakan lebih detail tentang ketua Yakuza, yaitu Yoshida. Namun belum sempat Minako menjawab, mereka langsung dikelilingi oleh semua anak buah Yoshida hingga inilah yang terjadi. Karena kalah jumlah pada akhirnya Chris dan Johnny pun harus tertangkap, dan dibawa ke hadapan Yoshida. Lalu saat Chris melihat wajah Yoshida, tiba-tiba saja ia pun langsung teringat, kalau ternyata Yoshida ini adalah orang yang menghabisi kedua orang tuanya ketika 20 tahun lalu. Sampai karena hal itulah kini Chris pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba. Have we met before? You saved me the trouble of waiting. Melihat tindakan yang dilakukan Chris seketika saja membuat Johnny sangat terkejut, karena hal itu bisa mencelakakan mereka berdua. Lalu dengan cepat Johnny langsung mengambil tindakan dengan mengeluarkan lencananya, lalu mengatakan kalau mereka berdua adalah polisi. Sampai pada akhirnya Chris pun mau melepaskan tuduhannya, hingga mereka berdua pun dibiarkan pergi oleh Yoshida dan kelompoknya. Keesokan harinya terlihat Yoshida yang mendatangi Minako, karena ia mengira kalau Minako sudah memberikan informasi kepada Chris. Saat itu Minako pun langsung dibawa ke rumah Yoshida, lalu dipaksa untuk cocok tanam dengan Yoshida. Sementara Minako yang takut dan tak punya pilihan, ia pun hanya bisa pasrah dan terpaksa melayani Yoshida. Setelah itu pada pagi harinya Yoshida pun pergi ke suatu tempat, bersama para anak buahnya. Ternyata dari kejauhan terlihat Chris dan Johnny, yang sedang mengintai Yoshida secara diam-diam. Di sana Johnny sempat melihat Minako yang akan melakukan hal bodoh, sampai dengan cepat Johnny langsung memberitahukan hal itu kepada Chris. Sementara Chris yang mengetahuinya pun langsung pergi, untuk menyelamatkan Minako dan dengan mudah membantai satu persatu anak buah Yoshida yang berjaga. Setelah itu Chris pun langsung menyelamatkan Minako, lalu membawanya pergi. Lalu adegan berpindah kepada Yoshida, yang saat ini baru mendengar kabar kalau Minako berhasil dibawa kabur oleh Chris. Sampai karena hal itulah kini Yoshida pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba. Kembali lagi kepada Chris, yang saat ini membawa Minako dan Johnny ke rumah masa kecilnya dulu. Saat itu Chris langsung mempersilahkan Minako dan Johnny untuk beristirahat, sementara dirinya akan berendam di luar. Di sini terlihat Minako yang sepertinya mulai menyukai Chris, hingga ketika Chris berendam sendirian tiba-tiba Minako menghampirinya dan terjadi hal yang sangat diinginkan. Lalu setelah itu ketika Chris dan Minako akan beristirahat, terlihat di luar sudah ada para anak buah Yoshida yang akan menyerang mereka. Chris yang mendengar suara mencurigakan pun langsung membangunkan Johnny, untuk bersiap hingga terjadi pertempuran. Namun sayangnya para anak buah Yoshida berhasil menangkap Minako, lalu menjadikan Minako sebagai sandera. Lalu dengan terpaksa Chris dan Johnny harus menyerah, hingga mereka harus dibawa ke hadapan Yoshida.
Sesampainya di markas Yoshida, Chris dan Johnny langsung diikat karena malam ini juga mereka akan dieksekusi. Namun sebelum mereka akan dihabisi, Yoshida memerintah anak buahnya agar menyiksa Chris dan Johnny dengan cara disetrum. Setelah Yoshida pergi, untungnya Chris dan Johnny mampu melepaskan diri, sehingga mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu keesokan harinya terlihat Chris yang sedang merenung, karena ia berniat untuk menghabisi Yoshida malam ini juga. Saat itu Chris pun berlatih keras untuk meningkatkan staminanya, karena ia sadar kalau anak buah Yoshida sangatlah banyak. Lalu setelah dirasa latihannya sudah cukup kuat, Chris pun memutuskan langsung pergi bersama Johnny untuk menyerang Yoshida. Sementara di sisi lain terlihat Yoshida yang sedang rapat dengan semua anak buahnya, dan Yoshida tidak sadar kalau di luar sudah ada Chris dan Johnny yang langsung menyerang mereka semua. Dengan cepat Yoshida pun langsung menawan Minako, lalu meminta Chris untuk melepaskan senjatanya. Namun Chris yang murka pun sama sekali tidak peduli, dan ia tetap menyerang Yoshida. Di tengah penyerangan terlihat Johnny yang harus berhadapan dengan tangan kanan Yoshida, namun pada akhirnya Johnny mampu menghabisi si tangan kanan dengan sangat brutal. Kemudian berpindah lagi kepada Chris, yang masih mencari keberadaan Yoshida dari persembunyiannya. Dengan penuh murka Chris pun terus membantai semua anak buah Yoshida, hingga pada akhirnya Chris menemukan Minako yang sudah diikat. Dengan cepat Chris pun kemudian secara langsung menyelamatkan Minako, tepat sebelum Yoshida menembaknya. Lalu setelah itu Chris menitipkan Minako kepada Johnny, sementara dirinya akan mengejar Yoshida untuk menghabisinya. Di satu kesempatan Chris dan Yoshida pun saling berhadapan, dan di sini Yoshida menantang Chris agar berduel menggunakan samurai. Sementara Chris yang memang sudah muak dan murka, tentu saja menerima tantangan itu sampai terjadilah perduelan antara mereka. Sampai pada akhirnya Chris pun mampu menghabisi Yoshida, dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Lalu setelah itu terlihat semua anak buah Yoshida yang tunduk kepada Chris, karena Chris telah menghabisi ketua mereka. Kemudian Chris dan Johnny pergi sambil membawa Minako, karena sekarang dendam Chris sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film. Film diawali dengan memperlihatkan kejadian masa lalu Dom dan Brian, yang mencuri brankas dari kelompok mafia pimpinan Hernan Reyes. Ternyata Hernan ini memiliki seorang putra bernama Dante, yang berusaha mencegah Dom dan kawan-kawan untuk mencuri brankas tersebut. Namun karena Dom sangat mahir mengemudi, Dante pun harus mengakui kehebatan Dom, terlebih lagi sang ayah alias Hernan harus meninggal karena mobil yang menimpanya. Kembali lagi ke masa kini, tepatnya di sebuah daerah di Los Angeles, Amerika Serikat. Terlihat Dom yang sedang melatih anaknya yang bernama Brian, atau biasa dipanggil Little B untuk ngedrift. Dan kebetulannya juga pada hari itu ibu Dom juga berkunjung ke rumah, untuk melaksanakan makan bersama. Sementara Roman, Tej dan Ramsey, mereka mendapatkan misi dari agensi yang dipimpin oleh Mr. Nobody, untuk mencuri suatu barang di Roma, Italia. Pada malam harinya setelah Dom menidurkan Little B, ia didatangi seseorang yang ternyata itu adalah Chipper, yang telah babak belur. Dan seperti yang kita ketahui kalau Chipper ini adalah orang yang telah membunuh Elena, sehingga Dom sangat ingin membalaskan dendam kematian pacarnya itu. Namun ternyata kedatangan Chipper ini untuk memberitahu Dom tentang seseorang bernama Dante, yang saat ini sedang mencari Dom. Saat itu Dante mendatangi markas Chipper untuk mencari tahu keberadaan Dom, dan Dante juga berhasil membuat anak buah Chipper membelot dengan mengancam akan membunuh keluarga mereka.
Sehingga karena itulah mau tidak mau mereka harus menuruti Dante, lalu menyerang balik Chipper. Sampai setelah ini Dom harus berhati-hati, karena Dante ini bukanlah orang yang sembarangan. Dan benar saja di pagi hari Mr. Nobody mewakili agensi untuk melapor, kalau berita yang diberikan Chipper semalam adalah benar. Namun terdapat sebuah kejanggalan saat Roman, Tej dan juga Ramsey, disuruh oleh agensi untuk menjalani misi pencurian di Roma. Karena nyatanya Mr. Nobody dan pihak agensi tak pernah mengirimkan misi kepada mereka, sehingga sudah dipastikan ini adalah jebakan. Sementara itu di Roma Tej, Roman, Ramsey dan juga Han mulai menjalankan misi, untuk mencuri sebuah barang di dalam mobil truk. Namun ternyata Dom dan Letty juga telah sampai di Roma, dan sengaja datang untuk mencegah mereka melakukan misi tersebut. Saat itu Tej dan Ramsey berhasil mengambil alih truk tersebut, namun ternyata truk itu telah dikendalikan dari jauh oleh Dante. Dan ternyata Tej melihat kalau barang yang ada di dalam truk itu adalah sebuah bom, yang mampu menghancurkan seluruh kota Vatikan. Saat itu mereka berhasil menahan truk tersebut, namun tidak dengan bom yang terus menggelinding itu. Namun beruntung Dom berusaha menahan dan menggiring bom itu ke arah sungai, sehingga efek ledakan tidak terlalu buruk untuk sekitar. Lalu sialnya lagi Dante sudah menghubungi polisi, dan memfitnah Dom yang padahal Dom sendiri berusaha untuk mencegah bom tersebut meledak. Dan karena hal itulah kini Letty harus tertangkap oleh polisi, sementara di sisi lain Dom berusaha untuk menjatuhkan bom itu ke dalam sungai. Sampai akhirnya Dom berhasil selamat, setelah menggunakan bus dan keluar dari jembatan. Setelah kejadian itu tersebarlah sebuah berita, hingga seluruh dunia menyangka kalau Dom dan kawan-kawan adalah pelakunya. Kemudian adegan berpindah ke agensi, dan terlihat seorang wanita cantik yang bernama Tess. Dan diketahui kalau Tess ini merupakan anak dari Mr. Nobody, sekaligus calon istri saya dalam mimpi. Selain itu di sana juga ada seorang pria bernama Aimes, yang ditunjuk untuk memimpin agensi selama Mr. Nobody menghilang. Namun Aimes ini sangat yakin kalau Dom beserta keluarganya adalah orang jahat, karena mereka semua telah terlibat dalam banyak kasus kejahatan. Sampai karena prasangkanya itulah kini Aimes pun sangat berambisi untuk menangkap Dom beserta dengan teman-temannya. Namun saat itu Tess masih percaya kepada Dom, karena Mr. Nobody juga percaya kepada Dom. Di balik itu terlihat Dom yang bertemu dengan seorang ibu bernama Queenie, yang merupakan ibu dari Shaw. Di mana saat itu Queenie memberitahu Dom kalau Roman, Tej, Han dan juga Ramsey yang berhasil selamat, namun sangat disayangkan kalau Letty harus tertangkap dan dibawa oleh agensi. Selain itu kini Mr. Nobody juga malah menghilang, sehingga mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di agensi. Sementara itu terlihat Aimes yang berencana mencari Dom, menggunakan sebuah pelacak bernama God Eye. Namun ternyata Tess telah menghapus alat pelacak tersebut, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya. Di tempat lain ketika Mia tengah menjaga Little B, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan agensi suruhan Aimes. Namun untungnya saat itu Jacob datang tepat waktu, sehingga ia bisa menyelamatkan mereka berdua. Ternyata Jacob ini disuruh Dom untuk menyelamatkan Little B, dan mereka harus segera pergi ke sebuah tempat yang telah diberitahukan oleh Dom. Kembali lagi ke Italia, dan terlihat Tess yang bertemu dengan Dom di sebuah bar. Saat itu, Tess bercerita kalau agensi telah berubah semenjak kepemimpinan Aimes,
alias seseorang bengis yang sangat ingin memburu Dom. Lalu Tess juga menjelaskan kalau orang yang memburu Dom adalah Dante, yaitu anak dari Hernan Reyes. Kemudian Dom meminta Tess menyelamatkan Letty dari penjara dan membawa Dom ke Rio de Janeiro untuk bertemu langsung dengan Dante. Sementara itu terlihat Tej, Roman, Han, dan juga Ramsey yang berhasil selamat melalui kontainer dan sekarang sedang berada di London. Di sisi lain Jacob membawa Little B pergi menggunakan mobil, dan mereka terlihat sangat bahagia. Sementara di penjara rahasia agensi, terlihat Tess yang sedang memenuhi janjinya kepada Dom, yaitu untuk menyelamatkan Letty. Kemudian di Rio de Janeiro Dom bertemu dengan teman lamanya, yaitu Diogo dan Isabel alias adik dari Elena. Tak lama setelah itu ketika Dante tiba, ia pun menggunakan kekuatan uangnya untuk mengancam Dom dengan banyak pistol. Namun untungnya Diogo memihak kepada Dom, sehingga untuk menyelesaikan masalah mereka maka diadakan sebuah balapan antara mereka. Namun sebelum balapan dimulai Dante ternyata telah berbuat curang, dengan meletakkan bom di bawah mobil Diogo dan juga Isabel. Lalu ketika balapan berlangsung Dom disuruh untuk memilih menyelamatkan Diogo atau Isabel, sehingga membuatnya menjadi sangat bimbang. Sampai pada akhirnya Dom hanya bisa menyelamatkan Isabel saja, sementara Diogo harus tewas karena mobilnya meledak. Di balik itu dengan arahan dari Tess, terlihat Letty yang terbangun di sebuah tempat pengobatan, namun di sana ia malah bertemu dengan Chipper. Kembali lagi kepada Dante yang menggunakan peralatan canggihnya untuk mengambil uang milik Dom dan kawan-kawan. Lalu di tempat lain Jacob dan Little B berhenti di sebuah pom bensin untuk membuat penyamaran agar mereka bisa keluar dengan aman dari negara ini. Sementara itu Tej dan kawan-kawan sangat terkejut karena uang mereka habis dan mereka tidak bisa membeli perlengkapan untuk melawan balik Dante. Namun untungnya Roman tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan menyimpan uang cash di tubuhnya sendiri. Sampai karena uang Roman lah kini mereka pun segera mencari seseorang untuk membeli peralatan seperti mobil dan lain sebagainya. Di tempat lain Jacob dan Little B sudah tiba di bandara, dan karena banyak sekali CCTV mereka pasti akan ditemukan oleh agensi. Sementara di pesawat Aimes sudah mengetahui kalau Tess telah membebaskan Letty dan juga Chipper. Lalu di rumah Elena terlihat Dom yang berbincang dengan Isabel mengenai Elena dan mereka berdua sangat rindu kepada Elena. Dan seperti yang kita ketahui kalau Elena adalah seorang polisi yang sangat ingin menangkap Hernan Reyes. Sehingga Isabel ingat kalau Elena pasti memiliki file tentang Hernan Reyes. Di London Ramsey membawa kawan-kawan ke sebuah warnet untuk bertemu dengan teman OP warnetnya yang sekaligus juga seorang penjual barang gelap. Sampai meskipun awalnya rencana mereka sempat berjalan lancar, namun setelah si OP warnet ini melihat foto mereka di komputernya, ia malah berkhianat dan melaporkan mereka ke agensi. Di tempat lain terlihat Chipper yang berhasil membuat para pekerja menjadi pingsan, lalu setelah itu ia segera melepaskan Letty. Namun karena Letty yang masih tidak percaya dengan Chipper, akhirnya mereka pun sempat berduel. Sementara itu ketika Dom dan Isabel melihat file milik Elena, mereka mendapati kalau Dante benar-benar anak dari Hernan Reyes, yang dari kecil Dante sudah memiliki masalah gangguan kejiwaan. Selain itu, Dante juga menjadi pemilik properti milik keluarganya, tepat setelah Hernan Reyes alias ayahnya meninggal. Bahkan ia juga menjual semua properti tersebut, namun tidak dengan satu gedung kosong. Setelah itu ketika Dom akan datang ke gedung itu, ia malah bertemu dengan Aimes yang sedang dicegat oleh warga lokal. Sementara Jacob dan Little B yang berhasil menaiki pesawat ke Portugal, Jacob mengetahui kalau ada beberapa anggota agensi di pesawat ini.
Sampai karena hal itulah Jacob pun mencoba memancing mereka ke toilet, sampai tiba-tiba lalu setelah itu Jacob dan Little B akan terjun dari pesawat, menggunakan pesawat kecil yang sudah Jacob persiapkan sebelumnya. Di balik itu Han membawa kawan-kawan menemui Shaw, dan meyakinkan Shaw serta meminta bantuannya. Di tempat lain Dom terlihat Dom yang tiba di gedung kosong tersebut, dan ia menemukan markas penelitian milik Dante untuk meneliti Dom. Lalu tak lama ketika di sana Dom mendapat telepon dari Dante, yang kembali mengancamnya dan ternyata Dante ini akan menangkap Isabel. Bahkan Dom juga ditangkap oleh Aimes, yang dari tadi sudah membuntuti Dom. Di balik itu Letty berusaha keluar dari tempat ini, namun ternyata penjara ini terletak di tengah-tengah Antartika, sehingga akhirnya ia pun berbaikan dengan Cipar. Sementara itu ketika Shaw membawa mereka ke tempat persembunyiannya, Ramsey memberitahu kalau Dante dan agensi ini sedang mengincar semua orang yang memiliki hubungan dengan Dom. Dan itu termasuk ibunya Shaw, sehingga mau tak mau Shaw harus pergi untuk mengamankan ibunya. Lalu Dom yang tahu kalau Aimes telah dipermainkan oleh Dante, ia bersiap-siap menghadapi benturan dengan menggunakan sabuk pengaman. Mereka diserang oleh Dante yang sudah menangkap Isabel, sehingga pertarungan tak dapat terhindarkan. Untungnya Tess datang tepat waktu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan Isabel yang disandera oleh Dante. Namun Dante yang merupakan seseorang yang sangat licik, ia pun menembaki mereka semua menggunakan sniper. Akibat dari serangan itu Tess berhasil tertembak, sehingga Dante mendapatkan Gold Eye yang disimpan oleh Tess. Sementara itu kini Ramsey sudah mengetahui kalau Dante menggunakan Gold Eye untuk melacak anak Dom. Dan benar saja kini Jacob akhirnya membawa Little B kabur menggunakan mobil, yang sebelumnya telah ia modifikasi menggunakan rocket lancer. Dom yang mengetahui hal itu ia pun memutuskan untuk terjun dari pesawat menggunakan sebuah mobil. Lalu setelah itu dengan cepat Dom menyuruh Jacob untuk pergi ke pesawat, namun mereka terhambat karena rocket lancer tersebut macet. Sementara Little B yang mengetahui hal itu mencoba memperbaikinya, namun sialnya ia malah tertangkap oleh Dante. Sialnya lagi kini mobil Jacob harus bocor, sehingga ia tidak bisa meneruskan perjuangan untuk membantu Dom. Namun meski begitu Jacob tetap mencoba berusaha, sampai ia rela mengorbankan dirinya agar Dom bisa menyelamatkan Little B. Setelah itu Dom dijerat oleh 2 helikopter, namun dengan menggunakan nos ia berhasil menjatuhkan 2 helikopter tersebut. Lalu Dom menyuruh Little B untuk tetap tenang, sampai karena kekompakannya akhirnya Dom pun berhasil mendapatkan kembali sang anak kesayangannya itu. Setelah itu Dom pergi ke tempat pertemuan bersama Aimes, namun ketika di bendungan ia dicegat oleh 2 mobil truk yang dikendalikan oleh Dante. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata Dante sudah mengatur sedemikian rupa untuk memancing Roman dan kawan-kawan ke tempat ini, lalu dengan sadas ia menembaknya. Sampai terungkap kalau Aimes ini adalah anak buah Dante, yang dari awal diam-diam masuk ke agensi untuk membantu Dante. Lalu Dante mengendalikan 2 truk itu untuk menabrak Dom, namun karena Dom sangat cerdik ia pun nekat terjun ke sungai dari atas bendungan. Saat itu Dom berusaha agar mereka bisa selamat, karena Dante meledakkan bom yang sudah ia letakkan di bendungan.
Kembali lagi ke Alaska, dan terlihat Letty dan Chipper yang sedang berjalan di es. Namun mereka mendapatkan bantuan dari seseorang yang membawa kapal selam Rusia, dan ternyata orang itu adalah Giselle. Dan di akhir scene kita diperlihatkan kepada Hobbs yang sedang menjalankan misi, namun di tengah misi ia ditelepon oleh Dante yang kini akan mengincarnya. Lalu, film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.